Silakan duduk saudara. Shalom. Kita lambaikan tangan untuk Tuhan. Shalom. Tuhan yang memberkati saudara. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, dari awal kebaktian pertama, kedua, saya melihat hadirat Tuhan luar biasa terjadi. Amin. Pentingnya sebuah hadirat, karena saya terus berfokus bahwa gereja ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama tentang hadirat. Katakan hadirat. Kedua, pengurapan. Ketiga, bahasa roh. Kenapa hal ini penting? Karena gereja akan menuntun kita dalam perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Jadi kalau Anda dengar perjumpaan dengan Tuhan, Anda harus merasakan sesuatu. Yang namanya berjumpa dengan Tuhan itu seperti apa? Banyak orang seperti apa sih? Apakah engkau ketemu muka dan buka seperti gambarnya, lihat Tuhan Yesus seperti apa? Perjumpaan dengan Tuhan karena engkau merasakan hadirat yang mengubahkan kehidupan saudara. Sehingga setiap ibadah pulang tidak pernah sia-sia. Kenapa? Engkau mendapatkan jawaban dari semua persoalanmu. Ibadah tidak pernah sia-sia, pulang diberkati Tuhan. Itu artinya engkau perjumpaan dengan Tuhan. Tapi ketika kita sifatnya pasif, nggak punya respon apapun juga, bertahun-tahun jadi orang Kristen kok nggak ada perubahan apapun juga. Nah, ketika saya ditempatkan di tahun 2003 untuk mengembalakan GBI di Gunung Sindur, praktis ekonomi jemaat itu di bawah minim. Jemaat-jemaat yang boleh dikategorikan orang dunia itu miskin. Tapi bagi saya, di mata Tuhan, kita nggak pernah miskin. Kita semua kaya. Amin. Tapi untuk mengubah kehidupan mereka, saya dulu berpikir untuk menolong mereka. Membantu bagaimana dia berusaha. Pertama-tama saya membantu mereka karena mereka baik yang di ternak babi, kami belikan babi. Ada 10 babi. Saya dengan istri dan pengerja mendorong untuk berikan babi. Dari mulai babi kecil kita bagikan oleh seorang pengerja di sana. Ternyata itu tidak membuat hasil. Babinya hilang. Orangnya juga ikut hilang. Jadi sia-sia. Nah, sejak itulah saya bergumul berat. Berbagai usaha ternyata gagal. Tapi Tuhan memberikan satu pengertian. Ajak dia berjumpa dengan aku. Amin. Lalu caranya bagaimana? Caranya gimana? Caranya ketika meresponin. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, dia pasti hadir. Karena itu janji Tuhan. Jadi Anda saat ini pastikan Tuhan hadir. Amin. Kalau Anda sekarang ibadah nggak pernah merasa Tuhan hadir, ngapain buang waktu? Buang uang kolektor. Jadi engkau harus merasakan pasti Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, apa yang Tuhan mau perbuat? Apa yang Tuhan mau lakukan? Firman itu firman pelita. Adakah memberikan satu manfaat bagi kita untuk menuntun kita dalam jalan kebenaran. Dan firman itu menjawab setiap persoalan saudara. Saya tanya, di antara saudara, siapa yang nggak punya persoalan di sini? Coba angkat tangan. Yang nggak punya persoalan? Nggak punya persoalan? Nggak ada. Berarti Anda semua punya persoalan. Benar? Semua punya persoalan. Ya kok sama kayak saya? Hamba Tuhan itu persoalannya numpuk gitu. Nah itu pergumulan saya mengubah suatu keadaan bagaimana sesuatu yang minus dipandang manusia itu bisa surplus di hadapan Tuhan. Untuk hal itu harus ada satu perjumpaan dengan Tuhan. Itu perlu respon. Katakan respon. Apa sih respon? Respon itu sikap hati yang keluar dari dalam untuk meresponin, mengaminkan apa yang semua dijanjikan Tuhan. Meresponin tentang kebenaran firman Tuhan. Meresponin tentang hadirat Tuhan. Itu respon. Kalau kita tidak pernah meresponin, para pengerja diharuskan naik menara seminggu sekali, nggak pernah responin, nggak akan terjadi apa-apa. Seseorang dituntut banyak, itu supaya kita meresponin. Meresponin sikap hati kita percaya apa yang diperintahkan Tuhan, itu pasti mendatangkan berkat. Amin. Nah ini perlu satu pembelajaran terus menerus bahwa GBI Rayon 3 sangat memberkati hidup kita supaya GBI Akardia ini sekarang jumlahnya hanya ratusan sampai nanti di atas 500. Amin. Responin.
Nah, untuk hal itu kita belajar banyak membaca Alkitab. Jadi ibu-ibu yang sibuk, bukan main bangun tidur sudah ngurusin anak sekolah, mandiin, makan gitu-gitu, ngurusin anak sekolah, lalu siang sudah masak, habis masak, ngurusin juga anak pulang sekolah untuk tidur siang, itu sore ngurusin bapaknya pulang dari kantor, ngurusin malam, ngurusin bagaimana lihat sinetron yang berkesinambungan, kan gitu kan. Padatnya sama sekali luar biasa. Lupa, adakan waktu untuk perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Itu firman Tuhan. Kalau engkau sudah terbiasa ini, engkau punya manfaat. Itu nggak pernah tanya apa-apa persoalanmu kepada orang lain. Nggak pernah keluh kesah kepada orang lain, kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya responin tentang kita semua mau berbakti dengan benar. Yang setuju katakan. Mari kita buka Lukas pasal 5. Lukas pasal 5. Ayat 1 sampai ayat 11. Nanti Anda baca seluruhnya di rumah. Saya akan nanti menuntun satu persatu. Tapi judulnya ada penjala ikan menjadi penjala manusia. Ketika saya membaca penjala ikan menjadi penjala manusia, apa sih sebetulnya yang Tuhan mau? Saya tanya Tuhan, ternyata Tuhan punya maksud. Supaya kehidupan kita ini sesungguhnya tidak sibuk untuk urusan kita sendiri. Sibuk untuk setiap hari cari makan. Semua kita perlu uang. Ya emang ya? Buka toko, buka warung, kerja, pagi, pulang malam. Disibukkan untuk sehari-hari untuk cari makan. Tapi Tuhan mau dalam era penuaian jiwa besar-besaran, engkau akan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk Allah Tuhan. Tidak lagi engkau waktumu habis untuk cari duit terus, tetapi memikirkan tentang jiwa-jiwa. Artinya Tuhan membawa kehidupan kita jauh lebih berarti dari kehidupan yang biasa-biasa. Jadi ketika baca itu mesti tanya Tuhan, apa artinya penjala ikan dirubah jadi penjala manusia? Rupanya dalam era penuaian jiwa besar-besar, hidupmu itu berarti di hadapan Tuhan. Katakan sebelah kamu, berarti loh di hadapan Tuhan. Berarti. Amin. Amin. Jadi hidup ini tidak sembarangan. Ngomong tuh nggak sembarangan. Pikiran kita tidak pikiran yang negatif. Karena kita ini berarti di hadapan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang besar. Maka penjala ikan dirubah jadi penjala manusia. Yang tiap hari isinya ngeluh kurang duit terus, kurang duit, ini harus diubahkan. Yang sibuk, cukup enggak ya 1 bulan? Kadang-kadang gaji kecil, ukuran manusia kecil sekali, enggak cukup sampai akhir bulan. Tapi Tuhan mau rubahkan semua. Bahkan mungkin kita sering gagal, tapi Tuhan mau ubahkan. Supaya kehidupan kita, kehidupan yang berarti di hadapan Tuhan. Memikirkan sesuatu yang berarti. Nah Tuhan ingin kita mikirkan manusia, jiwa-jiwa yang berarti di hadapan Tuhan. Bukan masalah kehidupan. Itu yang dimaksud Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Ketika saya mengerti hal ini, betapa bodohnya dulu saya ini. Saya bertobat umur 40. Tuhan paksakan saya untuk terima Yesus. Ketika usaha itu habis ancur-ancuran. Saya sebagai kontraktor, pada waktu itu membangun pabrik gula di Pelihari di Kalimantan. Hancur. Tuhan paksakan. Tidak sesuai dengan harapan saya. Tapi kalau firman Tuhan itu memberikan satu keyakinan. Saya ingin belajar sejauh mana. Itu pun perlu waktu 16 tahun untuk belajar. Sehingga usia 50-an baru saya mengerti. Bertatap dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan seperti apa. Kalau dulu saya pikir pendeta ini paling pintar ngomong. Kalau sudah bicara sama Tuhan, ini pesan Tuhan sudah gak berani apa-apa. Ternyata itu benar. Tuhan ingin pesan-pesankan sesuatu. Tuhan ingin berbicara. Karena dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Amin. Dari umur 56 sampai sekarang saya usia 75, saya tahu hidup dalam tuntunan Tuhan. Allah yang punya tanggung jawab. Karena Tuhan mau ubahkan kehidupan kita. Maka baca firman Tuhan.
Saya bacakan ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Ya, saya bacakan, dengar baik. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Tuhan ingin banyak orang mau mendengar firman Tuhan. Ayat 2. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai nelayan dan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang baik dari atas perahu. Perhatikan. Ia berkata, sebentar, ayat yang ketiga. Pasal yang ketiga. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, perahu Simon. Berarti Tuhan punya pilihan, ada 2 perahu. Dia pilih perahu Simon. Ada apa? Setiap pilihan Tuhan punya rencana. Setiap pilihan Tuhan punya berkat yang Tuhan sediakan. Ada pilihan Tuhan? Ada pilihan Tuhan? Ada pilihan Tuhan? Siapa sini yang merasa pilihan Tuhan? Oh, kata. Alasannya apa Anda pilihan Tuhan? Kapan Anda merasa dipilih Tuhan? Harus ngerti dasarnya. Kapan Anda dipilih Tuhan? Dasarnya apa? Ketika kau terima Yesus, percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu pilihan Tuhan. Berapa banyak orang tidak bisa menerima Yesus? Ya Pak ya? Di antara keluargamu ada berapa banyak yang tidak terima Yesus? Tapi Anda terima Yesus. Itu pilihan. Kasih anugerah Tuhan. Kasih anugerah Tuhan. Engkau dipilih untuk sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi ada 2 perahu. Anda dipilih. Kalau Anda dipilih ini bukan orang sembarangan. Kalau engkau menjadi anggota DPR, pilihan daripada pemerintah, engkau bukan orang sembarang. Tapi engkau dipilih bukan untuk sesuatu yang tidak berarti hidupmu. Tapi berapa banyak orang yang hidupnya hanya mengeluh, kekurangan, miluh, macam-macam. Kenapa? Engkau tidak pernah mengerti. Ada berkat-berkat yang Tuhan yang luar biasa. Ada rahasia firman Tuhan yang luar biasa. Amin. Karena kita anak-anak raja. Amin. Maka perhatikan, Tuhan memilih perahu Simon. Kalau engkau sudah pernah membaca pasal 5 ayat 1-11, engkau ngerti, Simon lagi punya masalah. Maka justru Tuhan milih datang kepada perahu Simon untuk sesuatu yang berarti di hidup Simon. Untuk mengubah kehidupan Simon. Dia pilih perahu Simon. Kalau Anda dipilih Tuhan, apapun persoalanmu, Tuhan ngerti. Amin. Kalau engkau dipilih Tuhan, apapun pergumulanmu, Tuhan ngerti. Tanpa engkau sharing kepada pendeta, tanpa engkau sharing kepada siapa, engkau hanya ngomong sama Tuhan, Tuhan, engkau yang menolong. Pasti Tuhan ulurkan tangan. Amin. Nah, inilah kebanggaan saya, kebanggaan saudara, memiliki Allah yang hidup seperti itu. Bukan Allah yang mati. Allah yang bisa diandalkan, yang bisa percaya untuk kita bersandar. Daripada kita ngomel, daripada kita ngeluh, tapi kita datang kepada Tuhan. Jadi ibadahmu kalau di sini kalau serius, saya pastikan pulang tidak pernah sia-sia. Daripada datang tapi ngobrol sama ikan, ngapain? Buang waktu. Itu yang mengubah pelayanan saya di Gunung Sindur. Kehidupan orang yang berkekurangan bagaimana, yang menolong dan tenaga manusia, kasih uang, kasih bantuan, ternyata ketika dia berjumpa dengan Tuhan, mujizat baik terjadi. Amin. Saya kasih tahu satu rahasia. Saya lihat bendahara saya itu kalau ke gereja bawanya setrikaan. Saya tanya, Bu, kok bawa setrikaan kenapa? Bapak tahu aja tuh kolektor uang 1.000 jadi bola gundul-gundul itu. Kolektor di daerah-daerah begitu kan? Itu tahun 2004 tuh. Keliling-keliling, buka dompet, pilih. Kalau ada uang pilihan, pilihan yang gede atau yang kecil kalau buat Tuhan. Ayo, pilih yang gede atau yang kecil. Jujur. Namanya manusia, ayo. Pilih yang kecil. Yang kecil ada uang 1.000 diambil. Buat dompet, supaya nggak tahu. Ada kolektor keluarin, masukin. Bendaharanya kerepotan.
Mesti disetrikain duitnya. Sebab dia malu, store bank kata, ibu ini koordinator pemulung ya. Itu pelayanan saya pertama-tama di Gunung Sindur. Tuhan marah. Stop. Masa. Tahun 2004. Stop. Berhenti. Lalu Tuhan ajarkan. Persiapkan persembahanmu sejak dari rumah. Amin. Jadi mempersiapkan korban di zaman perjanjian lama itu binatang. Nggak mungkin binatang itu mendadak dibawa. Harus dibawa dari rumah, dipersiapkan binatang yang tidak bercacat. Dibawa. Itu yang saya ajarkan. Lalu persiapkan tuh, cari amplop, dimasukin amplop. Itu tahun 2004. Saya ajarkan mereka. Mulai walaupun tuh nilai 1000, tapi kalau itu sesuatu yang sungguh-sungguh hatimu memiliki seperti itu, nggak apa-apa. Tuhan nggak lihat soal nilai, tapi Tuhan lihat hatimu. Apakah sungguh-sungguh nilai-nilai? Itu yang mengubah kehidupan jemaat. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Saya jadi kagum sama Tuhan. Kalau Tuhan mengajarkan dan kita mau respon yang lebih baik, saya jadi kagum sama Tuhan. Allah kita Allah yang menyediakan segala apa yang kita perlu. Allah yang berkata mungkin daripada segala hal yang tidak mungkin. Amin. Itu sebabnya kita mempercayai Tuhan itu mempertaruhkan iman percaya kita untuk sungguh-sungguh. Nah, peristiwa ini terjadi ketika Simon semalam-malaman tidak berhasil nangkap ikan. Tapi kemahatauan Allah itu datang. Yuk kita baca berikutnya ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Ya. Setelah selesai berbicara, ia berkata pada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tuhan datang kepada pilihan orang untuk memerintah. Ini yang harus tahu. Jadi Anda harus dengar apa yang diperintah Tuhan kepada pribadi-pribadi yang berlain-lainan. Saya tidak tahu. Saudara pernah diperintah Tuhan apa? Mungkin diperintah untuk puasa, perintah untuk doa. Setelah mendengarkan firman Tuhan, baru Tuhan memerintah. Simon bertolaklah lebih dalam. Bergeraklah. Terus ayat yang kelima kita baca. Saya bacakan aja. Yuk. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, Simon ketika diperintah sesuatu yang tidak masuk akal, sebagai seorang nelayan dia punya pengalaman dari orang tuanya dulu, nenek moyangnya seorang nelayan, tidak pernah nangkap ikan itu di siang hari. Nangkapnya di malam hari. Kenapa? Ikan kalau malam itu adanya di atas. Tapi kalau siang hari karena panas ikan di dalam. Tapi justru Tuhan perintahkan di saat matahari sudah terbit. Dan bertolak lebih dalam lagi. Tebarkan jalamu. Simon berargumen. Mengemukakan pendapatnya atas pikirannya. Udah semalam-malam aku gagal Tuhan. Kok soal ikan aku yang ahli. Seperti itu kira-kira ya. Dia menjawab atas rasionya. Tetapi kemudian dia berkata, Guru, karena engkau menyuruh, aku mau lakukan. Ada Roh Kudus yang mengubah argumennya. Nah, ini penting. Tanpa diminta, Roh Kudus pasti menolong. Jangan sampai engkau tersesat. Amin. Tinggal sekarang respon kita, dengar enggak? Roh Kudus suruh kotong. Guru, kalau engkau yang suruh, aku lakukan. Banyak orang diperintah untuk melakukan sesuatu yang enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Saya pernah diperintah. Uang yang saya terima pas-pasan, tiba-tiba Tuhan berikan seorang hamba Tuhan yang besok datang. Istri saya bilang, siap kasihkan. Sesuatu yang paling berarti, saya harus berikan. Tapi itu terjadi, kalau Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang tanggung jawab. Tuhan akan gantikan. Tuhan tidak pernah mau berhutang sama saudara. Dia yang empunya berkat.
Amin. Tapi untuk merespon inilah iman percaya. Kenal hatinya Tuhan. Mengerti siapa yang perintah. Maka bilang, guru karena engkau yang menyuruh, aku melakukan. Tidak gampang. Nah, firman Tuhan gitu. Percaya Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal pasal 3 ayat 5. Percaya Tuhan dengan segenap. Jangan bersandar kepada akal pikiranmu sendiri. Jangan bersandar kepada logikamu. Percaya dengan segenap hati, sepenuh-penuhnya. Untuk mempertaruhkan. Kalau kita percaya, pertaruhkan. Orang yang berjudi, itu luar biasa imannya. Kalau dia mau utang sama orang, dia ngomong, pinjam dong utang. Aku pasti menang dah, tak balikin. Luar biasa. Itu iman penjudi. Tapi jangan ditiru seperti itu penjudinya. Tapi imannya, luar biasa. Dia mempertaruhkan semuanya karena dia tahu menang. Hidup kita, kalau engkau mau pertaruhkan segala sesuatu, tidak sia-sia. Simon mempertaruhkan sekalipun tidak masuk akal. Nah, itulah yang saya ajarkan pada jemaat-jemaat yang ada di GBI Gunung Sindur. Yang sekarang namanya GBI Pelumpung. Ada satu kisah sendiri kenapa namanya GBI Gunung Sindur, saya rubah di GBI Pelumpung. Pada waktu saya memberkati, nama itu berkati Tuhan Gereja Gunung Sindur. Berkati. Boleh enggak? Boleh enggak, Pak? Boleh. Enggak salah. Tapi Tuhan, jangan kau berkati. Aneh enggak? Jangan berkati Gunung Sindur. Engkau tahu enggak artinya? Ya enggak tahu kok saya berkati. Rupa-rupai kok kita memberkati Arkadia, kita tahu sejarah Arkadia itu apa. Rupa-rupai Gunung Sindur punya arti. Tuhan jelaskan, kau tahu artinya? Enggak tahu. Sin itu jin. Dur itu Tuhan. Engkau sedang memberkati tuannya jin. Kaget saya. Saya tahu, ya Tuhan, hambamu enggak ngerti. Kemudian apa? Cari tempatnya. Tempat keliling, doa keliling, ternyata ada satu tempat yang dipercaya, ada satu sumur yang tembus sampai ke intinya dasar bumi. Itu yang dipuja, itu yang diminta buat pewarisan, buat kekayaan. Kita berkati terus. Oh, terus doa terus. Sekarang tidak ada lagi orang yang minta apa-apa di situ. Amin. Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu. Dan kembali jemaat saya, jemaat yang diberkati. Kenapa? Kehidupan yang mengerti, respon kepada Tuhan, sambut dia dengan baik, itu akan mengubah segala sesuatu. Seperti apa yang dilakukan oleh Simon Petrus. Guru, karena engkau yang suruh melakukan, aku lakukan. Sekarang berapa banyak orang yang mau taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu ada yang langsung berbicara dalam hati kita, ada juga mulai pemimpin. Gitu? Mulai pimpin jelas. Nanti ada doa keliling ya. Gitu. Tapi ada satu pribadi yang dalam hati. Misal dalam hal memberi, dalam hal menabur, kalau Tuhan gerakan, tidak bisa. Nah, itu saatnya saya tahu ada perubahan hidup dari gereja yang minus menjadi gereja yang surplus. Karena apa? Respon kita. Respon yang benar, seperti Simon katakan, karena engkau guru. Artinya Simon mengenal siapa sesungguhnya yang nyuruh itu. Apakah engkau mengenal Tuhan dengan benar? Amin. Apakah engkau mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah engkau mau mempertaruhkan segala sesuatu apa yang Tuhan perintahkan? Itu respon Anda. Nah, respon ini sangat berkaitan dengan hubungan saudara. Mempercayai. Kalau engkau bekerja punya direktur, ya Pak ya? Engkau percaya direktur itu yang menggaji tiap bulan. Ketika engkau disuruh, kira-kira dibantah atau dilakukan? Dibantah atau dilakukan? Dilakukan. Karena engkau mengenal tiap-tiap bulan, engkau dapat gaji. Tapi kok Tuhan yang suruh, bawa persembahanmu
dalam dompetmu mau apa yang ada, serahkan. Kira-kira bisa nurut nggak? Mikir, ini suara dari siapa? Ini suara siapa? Bingung juga. Nggak gampang. Tapi engkau percaya Tuhanlah sumber berkat dari segala-galanya. Itu sebabnya jangan andalkan apa yang ada dalam hidup. Maka persembahan kolekte itu dibiasakan sejak dari rumah, dipersiapkan. Tuhan, aku ingin memberi yang berarti di hadapanku. Sekalipun saya yang membawa uang 1.000 rupiah, tapi ini berarti dalam hadapan Tuhan. Karena inilah milik yang paling berarti di hadapan. Seperti janda yang miskin itu punya arti. Karena dia memberikan sesuatu yang berarti. Amin. Tuhan tidak pernah lihat nilai. Amin. Tapi melihat kesungguhan, respon Anda terhadap bagaimana bersama. Nah, ini sebabnya saya tahu persis apa yang terjadi pada waktu tebarkan jala. Apa yang terjadi? Ada mujizat yang belum pernah terjadi. Begitu banyak ikan-ikan masuk ke dalam jalanya. Begitu banyak, luar biasa, sehingga jalanya itu mulai koyak. Berarti Petrus mengalami mujizat-mujizat yang ekstrem, yang belum pernah terjadi. Nah, tahun 2019 ini, tahun musim penuaian. Kebaktian ke-1, 2 saya sudah jelaskan. Kita harus menangkap ini ada musim penuaian jiwa. Ini musimnya Tuhan. Kalau BMKG memberikan satu aba-aba, kita masukin musimnya ekstrim, di mana Gunung Bromo hujan es, Bandung juga hujan es. Tapi di Amerika bisa panas sampai 47 derajat. Seperti gurun pasir. Ini memang ekstrim. Nah, cuaca yang ekstrim ini ada kaitan bagaimana gembala pembina mendapatkan pewahyuan. Ini waktunya penuaian jiwa besar-besar terjadi. Generasi Yeremia akan dipakai. Banyak anak-anak muda, jutaan anak-anak muda akan melayani Tuhan mati-matian. Ini ekstrim. Nah, cuaca yang ekstrem seperti apa? Ini cuacanya Tuhan. Kita harus nangkep sekali. Nah, Petrus nangkep, tahu persis ketika dia tebarkan jalannya. Ada banyak ikan masuk. Berarti saat ini ada penuaian ganda. Ikan-ikan berbicara tentang jiwa-jiwa, tapi ikan-ikan berbicara tentang berkat Tuhan. Berkat yang ekstrim, berkat yang unlimited, berkat yang belum pernah kau alami. Mujizat yang belum pernah terjadi dalam hidupmu akan terjadi saat ini. Nah, itu menjadi iman respon bagi saya. Saya kenal hati Tuhan luar biasa. Dia perlu dipercaya. Dia perlu diandalkan. Dia perlu dipertaruhkan. Supaya ibadahmu tidak sia-sia. Jadi ibadah itu bukan hanya karena sudah waktunya minggu, udah datang aja sebagai suatu tradisi, bukan. Ibadah ini suatu perjuangan di mana engkau perlu sesuatu pada Tuhan. Suatu perjuangan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu luar biasa hebatnya. Suatu perjuangan yang ingin engkau bersaksikan kepada banyak orang bahwa mengandalkan Tuhan Yesus itu tidak pernah sia-sia. Itu perjuangan. Perjuangan. Itu perlu waktu yang berjalan. Itu perlu ketekunan sungguh-sungguh. Itu perlu uji mulut perkataan kita. Setiap perkataan yang memuji Tuhan. Respon Anda sangat menentukan hatinya Tuhan. Saya kumpul satu rumah dengan cucu saya, 2 cucu. Yang satu laki, yang satu perempuan. Semua orang tua itu sayang anak, semua sayang anak. Ibu sayang anak semua sama. Tapi pasti ada jatuh hati salah satu. Ya Pak ya? Di antara anak pasti ada yang jatuh hati satu lebih daripada yang lain. Siapa yang punya anak lebih daripada satu di sini coba? Pasti ada. Nah, 2 cucu saya ini kumpul, saya bisa jatuh hati ke salah satu, yang perempuan. Karena apa? Responnya bagus. Ketika saya mulai mau baca kacamata, nggak pakai kacamata, saya cari kacamata gitu, cucu saya udah ngomong, "Opa, kacamatanya ketinggalan." Iya, di kamar bawah. Saya tidur di lantai 2, kamar belajar saya, kerja saya di bawah. Tanpa disuruh. Dia turun ke tangga.
ambilin kacamata itu. Terus kasih, ini apa kacamatanya? Anda bisa melakukan hal itu, ngerti hatinya Tuhan, apa yang Tuhan suruh. Tanpa Tuhan perintahkan, Anda tahu hatinya Tuhan sedang apa saat ini. Itu respon Anda. Jadi kemana-mana kau pergi, saya ingat pulang buat cucu apa ya. Itu hati Tuhan juga. Kemana-mana engkau pergi, Tuhan tahu apa kebutuhanmu. Tuhan yang sediakan. Tuhan yang sediakan. Tuhan yang sediakan. Amin. Itu Allah yang kita percayai. Saya terlalu nangis banyak pada Tuhan senantiasa. Saya ini bukan orang full timer. Saya bukan pedagang. Sudah saya lepaskan semua. Ketika saya dulu berpikir salah. Saya pikir kalau saya jadi pengusaha, itu jaminan hari tua saya. Tapi Tuhan punya cara lain. Bukan itu. Di tanganku jaminanku. Itu khusus untuk saya. Jaminan. Ketika saya lepaskan, saya tahu Allah punya tanggung jawab. Amin. Terhadap semua pilihan Tuhan. Jadi Allah juga bertanggung jawab terhadap hidup saudara. Amin. Tidak pernah kau dibiarkan jatuh dan menjadi tergeletak. Amin. Itu sebabnya Tuhan pilih masuk ke perahunya Simon itu. Karena dia tahu Simon punya masalah yang berat. Punya kegagalan untuk cari makan. Punya kegagalan bagaimana untuk hidupi rumah tangga. Dan banyak orang-orang Kristen mereka gagal dalam rumah tangga karena kekurangan uang, karena kesulitan duit, utang sana, utang sini, utang online. Salah satu jemaat utang online dari cuma 800.000 sampai jadi 4 juta. Nah, bunga-bunga apa? Biar di tangan Tuhan ya. Aku mau pinjam sama Tuhan aja. Amin. Nah, ini harus menjadi satu pola seperti Simon. Guru, karena engkau yang suruh aku lakukan. Respon kita. Respon kita. Mempercayai Tuhan itu perlu respon. Lalu Tuhan membuat ikan-ikan begitu banyak dicari. Masuk ke jalannya. Saya tanya, kira-kira Tuhan bisa nggak perintahkan ikan-ikan itu masuk ke perahu Simon? Bisa nggak? Kenapa nggak diperintah itu? Kenapa diperintahkan jala? Karena Simon diperintahkan menebarkan jala. Tuhan mau Simon bertindak. Amin. Tidak hanya dengan doa, tapi bertindak. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Bertindaklah, ini waktu. Untuk jiwa-jiwa. Untuk jiwa-jiwa. Untuk jiwa-jiwa. Untuk jiwa-jiwa. Untuk jiwa-jiwa. Pikiranmu terlalu untuk jiwa-jiwa. Kemanapun juga untuk jiwa-jiwa. Karena tadi saya terangkan. Yesus punya musim. Ini waktu ada musimnya Tuhan. Musim penuaian. Lihatlah ladang yang sudah menguning untuk siap dituai. Yohanes pasal 4 ayat 35, 36, 37, 38. Baca itu. Lihatlah ladang sudah menguning. Udah siap dituai. Berapa banyak keluargamu yang belum terima Yesus? Para suami-suami yang belum bisa bertobat. Berapa banyak keluarga-keluarga yang perlu didoakan? Ini waktunya cuaca ekstrim. Ketika kau taburkan benih, Roh Kudus yang bekerja untuk itu. Amin. Amin. Jadi nggak saya liwat. Kok liwat aja. Kalau engkau punya pohon berbuah, udah musim, nggak pernah kau petik, ya busuk aja semua itu. Ini waktunya. Dan saya melihat GBI Akadia ini di tepi Danau Galilea. Di tepi Danau Galilea. Di tepi Danau Galilea, tebarkan jalamu. Jiwa-jiwa tersedia. Tadi saya masuk di sini, melewati bundaran tadi ya, banyak jiwa-jiwa olahraga ya, itu. Tapi saya melihat, bukan manusianya, jiwa-jiwa yang perlu dibelas kasihan untuk mereka kita doakan. Untuk tidak hanya olahraga memberi kekuatan otot, tapi dia perlu kekuatan rohani. Amin. Jadi ini doakan. Ini sesuatu yang ekstrim. Ya, cuaca yang ekstrim. Anak saya tadi bersaksi. Temannya itu naik mobil lewat dalam satu perumahan elit.
tiba-tiba dibegal oleh anak umur 4 tahun. Saya kaget, 4 tahun? Seberapa? Ya segini. Mobilnya diberhentiin. Gitu. Berhenti, stop. Tentu berhenti, takut nabrak. Lalu katanya digedor-gedor. Turun pak. Gitu. Pakai yang sapu sama tongkat pentung. Gitu. Anak umur 4 tahun. Lalu bapak ini kemudian minggir terus jalan nggak dihiraukan. Ini waktu ladang sudah mengening. Untuk anak-anak sekolah minggu perlu didoakan. Karena apa? Banyak lihat game. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Lihat game, kekerasan. Banyak didoakan. Karena ladang memang sedang menguning. Penuaian jiwa pasti terjadi. Tebarkan jalamu. Bertindaklah. Bukan hanya doa tapi bertindak ke tebar jalan. Jumpai mereka satu persatu. Doakan mereka satu persatu. Karena memang ini musimnya penuaian. Tapi jangan lupa. Anda siapkan berkat untuk Anda. Penuaian ganda. Penuaian ikan itu. Ikan masuk ke jalannya Petrus. Itu punya arti. Pertama jiwa-jiwa. Kedua berkat. Siap terima berkat yang unlimited. Tuai jiwa-jiwa. Amin. Tapi jangan lupa perlu unity. Supaya jala itu tidak koyak. Panggil temannya yang di perahu. Saudara, aku ada berkat luar biasa. Datang kemari. Datang. Dan Petrus semua bersaksi. Ini berkat karena Tuhan yang suruh. Ini berkat yang tidak mungkin jadi mungkin. Ayo tarik. Berbondong-bondong. Perlu unity. Amin. Perlu berkat itu, berkat boleh dibagikan banyak orang berkat. Maka gereja ini gereja yang berkati. Gereja yang diperluas. Karena gereja ini di tepi Danau Galilea. Kalau engkau di tepi Danau Galilea, jangan pakai pancing, pakai jala. Siap menjala. Dan kita diberkati, kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Yang siap diberkati, kita semua katakan? Dan itu terjadi. Tuhan akan mengubahkan hidupmu. Tidak lagi pusing untuk apa yang kau makan, apa yang kau minum, kau pakai. Tidak lalu kau takut dan gelisah terhadap kehidupanmu sebulan dan sebulan. Nggak cukup, habis bulan, habis uang. Nggak cukup, cuman di tengah jalan sudah habis duitnya. Tapi ketika kita berpikir untuk jiwa-jiwa, Tuhan yang sediakan. Karena Tuhan Allah yang bertanggung jawab terhadap musimnya itu. Itu yang saya nikmatin. Itu yang saya lakukan. Tidak pernah pusing apa yang harus kita makan, apa yang kita minum, itu pakai. Karena Allah yang menyediakan. Sekalipun manusia itu butuh duit. Ya Pak ya, butuh duit. Butuh duit, tapi uang itu bukan segala-galanya. Semua ada di tangan Tuhan. Mempercayai sepenuhnya. Amin. Yuk kita tunduk kepala kita doa.